Oke, jadi ada kabar menarik dari kawasan Samudra Hindia nih bos. Dari tetangga kita yang ternyata kini juga ikut memantau kapal induk Indonesia bos. Bahkan salah satu pejabat pertahanannya mengatakan bahwa tidak ada kawan ataupun lawan yang abadi di dunia ini. Kami tentu memantau setiap perkembangan yang terjadi di kawasan sekitar dan Garibaldi pun tidak terkecuali, ujar beliau. Naloh. Jadi, belum juga kapal induk kita Giuseppe Garibaldi resmi tiba di Indonesia. Namun, perhatian dari India ternyata sudah mulai tertuju ke kapal induk ex-Italia tersebut nih bos. Di mana pihak India katanya kini mulai memantau, memperhatikan dan mencermati keberadaan kapal induk Indonesia itu yang bakal berpangkalan di alur laut yang kalau dilayari itu dekat menuju wilayahnya Andaman dan Nicobar. Nah, ada apakah gerangan? Apakah India merasa was-was menganggap kapal induk Indonesia ini sebagai rival, ancaman, atau biji mane nih bos? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi baru-baru ini media pertahanan India pada 9 Agustus 2026 menyoroti rencana Indonesia menempatkan Garibaldi di Teluk Ratai Lampung, kawasan yang menghadap Selat Sunda. Bahkan, lokasinya pun disebut hanya sekitar 850 mil laut dari Great Nicobar, bagian paling selatan dari Kepulauan Andaman dan Nicobar milik India, bos. Nah loh, pertanyaannya, mengapa India sampai memperhatikan kapal induk kita nih, sampai dipantau ya kan? Nah, jawabannya ya bukan karena India tiba-tiba menganggap Indonesia sebagai ancaman. Bukan, bos. Hubungan Jakarta-New Delhi kini malah sedang manjos-manjosnya nih. Kedua negara memiliki yang namanya Comprehensive Strategic Partnership. Sementara kerjasama pertahanan kini juga terus berkembang, termasuk pembicaraan mengenai rudal Brahmos dan rudal Astra. Namun ya, dalam geopolitik militer ada prinsip yang cukup sederhana, bos. Simple. Negara sahabat tetap dipantau kemampuan militernya ya kan. Jadi Garibaldi ini memang kapal tua, masuk Dinas Angkatan Laut Italia sejak 1985. Kapal ini juga jauh lebih kecil dibandingkan super carrier Amerika atau kapal induk modern Cina. Tapi masalahnya ya bukan sekedar ukuran kapal bos. Kehadiran sebuah platform penerbangan laut permanen di sekitar jalur strategis menuju Samudra Hindia berarti Indonesia kali ini akan mendapatkan kemampuan baru untuk melakukan pengawasan, komando, dan operasi udara dari laut. Nah, bagi India, terutama karena memiliki kepentingan strategis di Andaman dan Nicobar, jelas kemampuan baru itu tentu masuk dalam radar perencanaan pertahanan mereka, bos. Jadi pertanyaannya, apakah India menganggap Garibaldi sebagai ancaman? Yo, belum tentu. Lebih tepatnya, bisa dibilang India kini melihatnya sebagai perkembangan militer baru yang harus dipantau, bos. Dan sepertinya ada satu elemen yang justru membuat analis India mulai mengernyitkan dahinya. Bukan kapal induknya, bukan pula usianya, melainkan sesuatu yang akan terbang dari atas geladaknya. Apakah itu? Nah, jadi barang itu dikatakan ternyata adalah Bayraktar TB3, bos. Jadi inilah bagian yang membuat perhatian analis India jadi lebih serius. TB3 merupakan Unmanned Combat Aerial Vehicle atau UCAV buatan Turki yang dirancang untuk beroperasi dari kapal. Jadi Garibaldi berpotensi tidak sekedar jadi kapal pembawa helikopter, tapi dapat berfungsi sebagai pangkalan udara bergerak untuk drone-drone bersenjata, bos. Bayangkan aja, kapal berlayar, drone lepas landas, melakukan pengawasan maritim atau misi serangan kemudian kembali ke kapal. Bagi negara kepulauan seperti kita ya jelas konsep seperti ini sangat-sangat mendukung, bos. Kemudian untuk pangkalannya, menurut laporan media India, lokasi tersebut menghadap Selat Sunda, salah satu choke point maritim penting Indonesia, sekaligus relatif dekat dengan jalur menuju Samudra Hindia dan Kepulauan Andaman Nicobar. Selain TB3, Garibaldi juga diproyeksikan membawa AS-565 Panther katanya, helikopter yang memiliki kemampuan peperangan anti kapal selam. Bahkan, media India ini juga menyebut nama Pakistan nih, bos. Nah loh.
Bagaimanakah itu? Jadi, IDRW pun mengungkit sejarah hubungan Indonesia-Pakistan pada Perang India-Pakistan tahun 1965 lalu. Saat itu ya, negara kita disebut pernah menawarkan bantuan kepada Pakistan, bos. Termasuk gagasan mengambil alih Kepulauan Andaman dan Nicobar untuk meringankan tekanan terhadap Pakistan. Nah, ternyata kita pernah mau mengambil alih itu pulau-pulau, bos. Namun ya, kan itu dulu. Sekarang tentu konteksnya sudah sangat berbeda, bos. Hubungan Indonesia-India sekarang ya jelas jauh lebih dekat ya kan. Namun, analis India tetap mengajukan sebuah skenario hipotesis. Jika suatu hari India dan Pakistan kembali berkonflik, lalu Garibaldi dengan UCAV beroperasi di perairan internasional dekat Andaman, maka India tentu harus mengalokasikan perhatian dan aset untuk memantau aktivitas kapal tersebut. Bukan berarti Indonesia akan menyerang India, bos. Bukan. Tapi, dalam perang, satu kapal yang harus dipantau ya berarti ada sumber daya intelijen yang harus dialokasikan, ya kan? Bahkan seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan India yang meminta namanya tidak disebutkan, mengatakan bahwa tidak ada kawan ataupun lawan yang abadi di dunia ini. Kami tentu memantau setiap perkembangan yang terjadi di kawasan sekitar, dan Garibaldi pun tidak terkecuali, ujar beliau. Nah, jadi kalau admin tangkap kesimpulannya, India ini bukan sedang panik terhadap Garibaldi Indonesia, bos. Bukan. Tapi sepertinya sedang menghitung nih dampak atau implikasi strategisnya terhadap wilayahnya. Garibaldi memang kapal tua, tapi ketika dikombinasikan dengan TB3, Panther, kemampuan komando, dan posisi strategis di Teluk Ratai, jelas kapal ini bisa memberikan Indonesia kemampuan maritim yang sebelumnya tidak dimiliki. Jadi mungkin Garibaldi bukan kapal yang membuat India berkata, waduh bahaya nih, bukan. Tapi cukup untuk membuat New Delhi berpikir, oke, kapal itu juga harus kita awasi. Dan dalam geopolitik ya kadang-kadang membuat tetangga mulai menoleh saja sudah cukup menarik ya kan. Mantap, mantap, jos. Nah, sekilas tentang Garibaldi. Jadi semua mata kini mengarah pada satu tanggal, bos, 20 September 2026. Pada hari itu Giuseppe Garibaldi dijadwalkan tiba di negara kita, Indonesia. Dan menariknya, TNI Angkatan Laut kini sudah menyiapkan 100 calon awak yang dikirim ke Italia untuk menjalani pelatihan teori dan praktik. Bahkan proses awalnya akan menggunakan konsep joint crew, bos. Jadi personel TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Italia akan mengawaki kapal bersama untuk mempercepat transfer pengetahuan sampai semuanya oke. Karena Garibaldi ini membutuhkan sekitar 500 awak, maka pelatihan personel berikutnya pun sangat mungkin diperlukan. Di sisi lain, Lana Lampung juga dipersiapkan sebagai salah satu pangkalan dengan pembangunan fasilitas yang hingga Juli 2026 kemarin telah mencapai sekitar 76%. Mungkin kalau sekarang Agustus udah lebih, bos. Dan satu hal yang menarik, nama Giuseppe Garibaldi tidak akan dipertahankan, namun nama-nama tokoh nasional seperti Gajah Mada atau Panglima Sudirman disebut akan jadi kandidatnya. Tapi namanya mengerucut ke KRI Gajah Mada nih, bos. Dan bagi Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali ya jelas kapal ini bukan alat invasi. Bagi kita Indonesia dan TNI Angkatan Laut, ini adalah bagian dari perjalanan menuju Blue Water Navy. Bukan untuk ofensif, tapi ini untuk diplomasi pertahanan, kemudian port visit, ya kan? Bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan bencana, dan juga OMSP, operasi militer selain perang. Jadi, Garibaldi ini adalah awal babak baru bagi TNI Angkatan Laut untuk belajar berlayar lebih jauh, lebih mandiri, dan memainkan peran lebih besar di lautan dunia. Mantap, mantap, jos.